Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 1. Dan hari ini kita akan belajar materi bab 12, yaitu tentang sholat. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Perhatikan yang poin A ya. Pengertian sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir itu bacanya bagaimana? Yaitu Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam, yaitu bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian di sini juga dijelaskan sholat adalah tiang agama ya. Berarti orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama Islam. Dan orang yang tidak sholat berarti ia telah merobohkan agama Islam. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Jadi untuk teman-teman di rumah ya, perlu diingat bahwa amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat yaitu sholat kita. Jadi untuk anak-anak kelas 1 ya, dari sekarang mulai belajar sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Itu harus dikerjakan. Kemudian sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar ya. Ketika kita belajar sholat, kita harus tahu tata cara gerakan di dalam sholat. Kemudian yang B, diperhatikan ya teman-teman. Gerakan dalam sholat yang pertama yaitu berdiri. Perhatikan ya, gambar di samping ini ada anak sedang berdiri. Berdiri dalam sholat hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Jadi pandangan kita tidak boleh tengok ke kanan kiri. Ketika sedang sholat pandangan kita hanya tertuju pada tempat sujud ya. Kemudian bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring ya. Kemudian gerakan sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ya. Dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram dan dibarengi dengan niat sholat yang akan dilakukan ya. Bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Nah, ini untuk laki-laki ya. Ketika untuk perempuan batasnya itu di dada ya. Kemudian yang ketiga yaitu berdiri bersedekap. Gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada dan di atas pusar tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri, dan ketika berdiri sambil membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bagaimana? Yaitu kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila ya, sampai selesai. Itu namanya doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah
yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal ya. Jadi ketika kalian sudah hafal misal surat An-Nas sampai surat Al-Kautsar ya, supaya tidak lupa diamalkan dalam ibadah sholat ya. Ketika setelah membaca Al-Fatihah kita harus membaca surat pendek yang sudah kita hafal. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gerakan dalam sholat yaitu ruku. Gerakan ruku yaitu gerakan membukukan badan dengan lurus. Tangan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud ya. Ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ya. Dan mata kita itu harus tetap fokus ya, tertuju kepada arah sujud, ke tempat sujud. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu iktidal. Gerakan iktidal yaitu bangun dari ruku, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Tidak digerak-gerakan ya, harus tetap tenang dalam sholat. Bacaan iktidal itu bagaimana? Sami'allahu liman hamidah ya. Kemudian gerakan selanjutnya itu sujud. Gerakan sujud yaitu menempelkan dahi kening hidung, kedua telapak tangan lutut dan jari kaki menyentuh lantai. Ya, ketika sujud tangan kita dan hidung kita itu harus jidat, hidung, telapak tangan harus nempel ke sajadah. Kemudian jari telapak kaki itu harus dilipat ya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sampai 3 kali. Kemudian gerakan sholat yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud yakni duduk di atas telapak kaki kiri ya, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai ya, dan telapak tangan diletakkan di atas paha ya. Dan itu juga kita tidak boleh gerak-gerak, mainan jari ya. Ketika sholat kita harus tenang ya. Dan sambil membaca duduk di antara dua sujud yaitu Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni ya. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal ya, sama seperti duduk di antara dua sujud. Itu duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud ya. Kemudian namun jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan ya. Duduk tasyahud awal hanya ada pada sholat zuhur, maghrib, dan isya ya. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian duduk tasyahud akhir ya. Gerakan duduk tasyahud akhir yaitu ya, perhatikan gambar di samping seperti duduk tasyahud awal. Bedanya apa? Pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ya. Telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai ya, seperti gambar di samping. Dan insya Allah teman-teman juga sudah pernah mempraktekkan ya di sekolah ketika melaksanakan sholat duha ya. Kemudian yang terakhir gerakan dalam sholat yaitu salam. Gerakan salam yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang ya. Kemudian sambil membaca salam dan menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam. Ya. Kemudian kita lanjut ya, teman-teman. Yang C yaitu mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumah ya. Contohnya apa saja? Jadi, selain sholat ada banyak sekali kegiatan agama ya yang terdapat di dalam agama Islam ya, yang bisa kita lakukan seperti mengaji, sedekah, puasa,
bayar zakat, dan lain sebagainya ya. Jadi sebagai umat Islam kita harus mencontohkan serta mempraktikkan kegiatan agama yang sudah diajarkan di dalam agama kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita insya Allah mendapat pahala dari Allah dan untuk bekal kita nanti di akhirat ya. Kemudian setiap selesai melaksanakan sholat, hendaknya kita harus membaca istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim. Dan doa apabila mempunyai uang, belajarlah untuk bersodakoh. Jadi ketika kita mempunyai rizki ya, jangan kita harus selalu ingat sama saudara kita. Sisihkan sebagian rizki kita untuk orang yang membutuhkan. Insya Allah rizki yang kita berikan kepada orang lain akan ditambah oleh Allah pada kita. Bukan rizki kita berkurang, tapi insya Allah akan berkah dan bertambah lebih dari yang kita dapatkan dan atau lebih dari yang kita berikan ke orang lain ya. Kemudian apabila di bulan Ramadan telah tiba, belajarlah untuk melaksanakan puasa ya. Untuk anak-anakku di kelas 1 ya, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan puasa ya. Misal insya Allah ya mungkin ada yang sudah kuat, ada yang belum. Kalau yang belum kuat boleh belajar dari waktu sahur sampai jam 12 siang ya. Itu untuk pemula, untuk belajar puasa. Ketika yang sudah kuat itu lebih baik ya sampai waktu berbuka puasa. Ya, itu salah satu ibadah di dalam agama Islam. Karena apa? Puasa itu termasuk rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian setelah melaksanakan puasa, kita dianjurkan untuk membayar zakat ya. Semua kegiatan di atas sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita semua bisa mempraktekkan ya apa yang sudah kita pelajari di dalam agama Islam. Baik teman-teman, hari ini Ibu sudah menjelaskan tentang gerakan dalam sholat ya. Dan semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan apabila ada yang belum kalian pahami, boleh bertanya sama Bu Rahma ya. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian ya. Ibu minta tolong dikerjakan latihan soal di buku paket bagian A dan B, halaman 119 sampai 120 ya. Untuk teman-teman di rumah, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, baru